Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tahukah bahwa salah satu tugas orang tua adalah mendidik anak membaca Al-Quran? Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Perkenalkan, saya Sufa Nur Hijrah, biasa dipanggil Sufa, seorang istri dan ibu dari 3 anak. Aktivitas sehari-hari saya adalah mengurus rumah tangga. Selain itu, saya senang untuk belajar Al-Quran dan mengajar tasin tilawah Al-Quran. Sebetulnya, jika berbicara latar belakang pendidikan saya adalah keilmuan sains. Saya belajar di teknik lingkungan. Selama 4 tahun saya menempuh pendidikan sarjana, lalu di 1 tahun berikutnya saya menyelesaikan program magister abstrak. Di tahun 2017, saya mengenal dan bergabung dengan komunitas ibu profesional. Program pertama yang saya ikuti yaitu matrikulasi. Di matrikulasi inilah pertama kalinya saya memikirkan tentang passion saya. Lalu saya menemukan bahwa passion saya adalah di bidang tahsin tilawah. Sembari saya menekuni passion saya di bidang tahsin tilawah, saya melihat masih banyak ibu-ibu di sekitar saya yang belum dapat membaca Al-Quran sesuai tajwid. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya hal ini masih menjadi PR besar yang perlu ditangani. Seperti kita ketahui bahwa membaca Al-Quran sesuai tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim-muslimah untuk dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Begitu juga sebaliknya. Ada ungkapan syair Arab bahwa seorang ibu adalah madrasah atau sekolah utama bagi anaknya. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Jika seorang ibu dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, maka anak-anaknya pun akan diajari sehingga dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Pada kondisi pandemis seperti saat ini, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan kondisi ini, lebih mudah untuk seorang ibu dapat belajar dari mana saja, termasuk untuk belajar tahsin tilawah secara daring. Dalam proses belajar, diperlukan lingkungan yang kondusif. Diperlukan komunitas yang memiliki satu visi sebagai tempat belajar dan bertumbuh bersama. Hal ini bertujuan untuk saling menguatkan, bertukar semangat, dan saling membantu. Rumah Quran Ibu atau RQI hadir sebagai rumah bagi para ibu yang belajar tahsin tilawah Al-Quran. Saat ini, anggota komunitas Rumah Quran Ibu berjumlah 32 orang yang terdiri dari muslimah dan ibu muda yang tersebar di Indonesia. Tujuan dari Rumah Quran Ibu yaitu satu rumah memiliki satu guru Al-Quran. Inilah wajah-wajah di balik program Rumah Quran Ibu. Saya ditemani 10 ibu di sini bermain bersama di playground tim Rumah Quran Ibu. Ada yang berperan sebagai pengajar tahsin dan juga ada yang berperan sebagai tim media komunikasi. Kegiatan Rumah Quran Ibu saat ini fokus kepada 2 program, yaitu kelas tahsin online dan edukasi tahsin via Instagram. Pelaksanaan kelas tahsin online dipegang oleh para pengajar tahsin, sementara edukasi tahsin via Instagram dipegang oleh tim media komunikasi. Kelas tahsin Rumah Quran Ibu terbagi menjadi 2, yaitu kelas tahsin reguler atau kelompok dan kelas tahsin privat. Kelas tahsin reguler atau kelompok saat ini berjumlah 2 kelas yang terbagi menjadi kelas tahsin 1 di hari Sabtu dan kelas tahsin 1 di hari Ahad. Untuk kelas privat, saat ini berjumlah 4 kelas. Di kelas privat ini ada yang 1 guru 1 peserta dan ada yang 1 guru untuk 2 peserta, tergantung dari permintaan. Kurikulum yang disampaikan pun disesuaikan mengikuti kemampuan dari peserta. Program utama berikutnya adalah edukasi tahsin via Instagram. Saat ini media sosial berperan penting, di antaranya sebagai sarana mendapatkan informasi hingga sebagai sarana belajar. Oleh karena itu, Rumah Quran Ibu hadir di Instagram untuk memberi konten edukasi tahsin
bagi para ibu. Salah satu konten yang ada di Instagram yaitu konten Tasin Seru. Di Tasin Seru, para ibu dapat belajar tentang teori Tasin yang dikemas dengan teori Tasin singkat dan visual yang menarik. Namun, para ibu tetap direkomendasikan untuk talaki kepada guru agar mengetahui apakah bacaan Qurannya sudah sesuai dengan tajwid. Selain berisi konten Tasin Seru, di Instagram kami juga menyajikan konten lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran maupun ibadah lainnya. Ada juga konten tahu nggak sih yang berkaitan dengan fakta unik seputar Al-Quran dan ibadah lainnya. Di bulan Januari lalu, kami mengadakan webinar dengan judul Ibu Sahabat Al-Quran. Webinar ini diisi oleh Ustazah Wina dan terbuka untuk umum. Beliau adalah seorang ibu muda, guru, dan juga memiliki syahadah Qiraati dan Usmani. Insya Allah di bulan Ramadan ini kami juga akan mengadakan webinar yang berkolaborasi dengan gerakan Binar Bermain Belajar. Webinar ini akan terbuka untuk umum dengan tema menjadi ibu sahabat Al-Quran dan melekatkan anak dengan Al-Quran. Sekian pemaparan mengenai proyek kami, Rumah Quran Ibu. Kami sangat terbuka untuk para ibu yang mau bergabung belajar tahsin bersama kami. Selain itu, kami juga terbuka dengan ajakan kolaborasi dari gerakan para ibu hebat di sini. Semoga kita bisa menjadi ibu pembaharu yang dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.